Nah, oxygenil ini eh, menggabungkan 3 treatment sekaligus, yaitu treatment peeling atau eksfoliasi, treatment tightening atau biasa kita sebut RF, ya. Udah tahu belum RF? Anak buah. Ya, treatment RF ya, dan satu lagi treatment ultrasound. Ultrasound salah satunya adalah alat untuk mengabsorb atau membantu untuk memasukkan serum tanpa jarum. Tapi beberapa serum aja ya yang bisa digunakan atau dibantu oleh ultrasound ini. Tidak semua serum bisa digunakan dengan ultrasound, ya. Karena bagaimanapun juga eh, suatu bahan itu diciptakan dengan 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 alat yang berbeda-beda, dan kita juga harus tetap belajar. Untuk itu kita tetap harus belajar. Ya, Bang. Sudah siap semua ya? Nah, ini untuk bahan-bahannya sudah aku sediakan di sini. Di dalam box tadi itu ada 2, yaitu Capsugen dan juga lightening gel. Lightening gel ini juga serum, tapi dia berbentuk gel juga, yang manfaatnya banyak banget untuk membersihkan kulit, untuk menyegarkan kulit, terus juga untuk mencerahkan kulit juga. Dan ini hanya 1 kali pakai, satu pasien 1 kali pakai. Boleh lihat PDF ya, Mbak? Yes, PDF-nya. Atau di sini nggak bisa. Enaknya Oxygenil ini kita nggak perlu double cleansing ya, karena kita cukup satu cleansing aja. Di situ juga sudah aku tulisin uh, pengertiannya Oxygenil facial itu apa. Jadi kalau seandainya teman-teman itu jelasin, Mbak, Oxygenil itu alat apa? Oh, teman-teman bisa pelajari di situ. Ingat ya, kalau dikasih PPT sama trainer, dibaca berulang-ulang, diambil poin-poinnya yang bisa kalian jelaskan ke customer. Sebentar, boleh. Poin-poin yang bisa kalian jelaskan ke customer, dan setelah itu kalian bisa olah olah lagi kata-katanya supaya customer kalian tuh lebih tertarik dengan treatment ini. Bentar. Manfaat oksigenio tadi juga sudah aku tulis di situ ya. Nah, kalau seandainya ada yang bilang, Mbak, oksigenio ini aman nggak? Aman banget. Oksigenio ini mungkin tidak ber-BPOM, tapi dia sudah bersertifikat FDA. FDA itu BPOM-nya di luar negeri, ya. Nah, untuk langkah-langkah oksigenio itu juga lebih mudah. Oleh karena itu dia disebut super facial, karena stepnya yang mudah, stepnya yang cepat, tapi dia bersihnya itu bersih, benar-benar totalitas bersihnya. Sekarang aku langsung mulai dulu ya. Yang pertama di sini kita bersihin pakai pembersih dulu. Bisa di mute dulu Mbak Ika suaranya lagi yang bisa lain. di mute. Oke, terima kasih. Halo, dengar ya suara saya ya? Dengar Mbak Dengar, Fani. Mbak. Oke, yang pertama kita bersihin dulu ya, cukup pakai pembersih aja. Karena nanti dengan step oksigenil ini ada pembersihannya lewat by peeling ya.
Kita bersihkan. Maaf, pakai apa tadi membersihkannya Mbak Fani? Pakai pembersih aja. Kayak micellar water gitu ya, Mbak. Iya. Boleh. Boleh pakai micellar water, boleh. Lipstiknya tak hapus ya, sayang. Teman-teman juga jangan lupa ya, harus bisa menganalisa wajah pasien. Meskipun oksigenil ini aman untuk semua jenis kulit, kalau seandainya ada pasien yang kulitnya jerawat sampai dia bernanah atau jerawatnya itu sampai meradang, lebih baik diberikan treatment lain ya, yang sesuai atau yang mempercepat proses penyembuhan jerawatnya dulu. Nah, setelah bersih, kita langsung oleskan ini dulu, ya, oleskan gelnya dulu. Ada ini ya? Ada apa gunting? Jenis kulit yang seperti apa aja yang bisa untuk di Oxygenio ini, Mbak? Semua jenis kulit bisa dipakai untuk Oxygenio, ya. Tapi tetap jika kulitnya tadi itu ada kontraindikasi seperti luka ataupun jerawatnya yang meradang sampai bernanah, itu mungkin lebih baik kita skip dulu. Jadi fokus ke penyembuhan jerawatnya dulu ya. Mbak Fani, kalau dia pakai make up, terus dibersihin dengan micellar aja nggak kerangkat, kita boleh pakai facial wash nggak ya? Nggak perlu, Nggak perlu ya. nggak perlu, karena nanti ini juga akan mengeluarkan bubble untuk mengangkat kotoran-kotorannya. Jadi mungkin lebih baik diberikan ini aja ya, apa namanya, pembersih aja cukup. Pembersihnya jangan satu kapas, beberapa ya. Kita oleskan rata dulu. Seperti ini. Karena ini dipakainya dua kali step. Harus habis. Berapa harga gelnya, Mbak? Harga gelnya itu sekitar 380 sih. Isi 6 ya? Isinya 6. Jadi apa ya? Mantap modalnya itu sekitar 30 ribuan. Ya, betul ya? Beli Betul di nggak sih? siapa, Mbak? Beli di Shopee ada. Oh, ya. Nah, kalau sudah, yang pertama kita lakukan adalah pakai probe yang ini dulu ya. Namanya kalau di layar itu tripolar. Di sini, sorry. Kelihatan nggak? Alat barusan itu seperti RF ya, Mbak? Ya, betul. Seperti RF. Memang RF ya, Mbak? Atau bukan? Nah, di sini ya. Hah, di sini kan seperti ini ya. Tadi awalnya seperti ini.
Kita pilih yang tripolar dulu ya, teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya. Kita pilih yang tripolar dulu. Setelah itu di face. Ya, face. Kita setting di sini. Nggak perlu lama-lama. Cukup 10 menit aja. Ini untuk durasinya. Dan ini untuk intensitasnya. Intensitas itu bagaimana Mbak Fani? Intensitas itu biasanya alat tripolar ini akan terasa hangat. Ya, akan terasa hangat. Jadi bisa kita sesuaikan intensitasnya. Kalau mau berasa yang hangat bisa 60. Saya biasanya pakai 60 atau 50. Tergantung kekuatan kulit pasien ya. Jadi kan bisa tanyain gimana Mbak, terlalu panas atau terlalu hangat atau tidak terasa. Kalau memang tidak terasa, teman-teman bisa ini bisa apa namanya? Bisa tingkatkan intensitasnya ini ya. Oke, paham ya? Setelah itu kita klik tombol run di sini ya. Tombol run. Habis itu ada yang nanya, Mbak nggak ada tombol run, adanya run. Iya deh, run. Run. Ya. Setelah diklik tombol run ini, nah, kan ada tulisannya nih, press the applicator start button to begin session. Ya. Oh, Inggris saya, yes. Teman-teman. Nah, itu baru kita klik yang ada di sini. Kelihatan ya. Nih. Oke. Sekarang saya lanjut untuk ke wajah pasien. Maaf Oke. Mbak, mau tanya. Tripolar itu berarti RF ya Mbak? Iya, Ibu. Ya, alatnya di sini tuh ada 3, probenya itu ada 3. Ada tripolar, oksigenio, sama ultrasound. Nah, sekarang kita pakai yang tripolar dulu untuk menghangatkan kulit dari pasien, jadi supaya dia lebih mudah untuk diangkatnya. Kita klik di sini, ya, sampai dia berubah jadi warna biru. Ini gerakannya memutar ya, teman-teman. Terlalu panas, Mbak? Nggak pas ya. Kayak gini. Gunanya untuk membuka pori-pori dan juga mengencangkan ya ini. Sebelum kulitnya nanti di scrub dengan kapsugennya. Enaknya oksigenil ini kita nggak perlu timer ya, karena memang sudah ada timernya di situ. Kita sudah setting 10 menit. Jadi usahakan rata ya teman-teman ya. Usahakan rata. Gerakannya memutar, pelan tapi pasti. Jangan kayak gini. Ya, jangan. Kalau teman-teman ada apa namanya di studionya ada karyawan, ajarkan yang baik. Ajarkan yang
sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan dari trainer ya. Karena masih sering saya ngelihat orang kalau lagi nge-RF ataupun apa namanya itu ultrasound itu, wuh, gini ya. Ini muka sayang, jadi perlakukan yang baik. Kasihan nanti kulitnya. Terasa hangat ya Mbak Gina ya. Jangan lupa ya area hidung. Biasanya area hidung itu kan ada komedo, terus banyak oil juga di sini. Area sekitar mata juga jangan lupa ya teman-teman ya. My line, jangan lupa untuk di treatment juga. Karena perempuan itu paling sering dan paling banyak eh, keluhannya itu smile line dan ini yang ada di sini tuh, terutama di daerah mata. Iya, sampai 10 menit seperti ini. Kalau area dahinya sudah banyak kerutan, mungkin area dahi lebih intens ya. Kita RF. Hmm. Nah, ini anggap aja sudah 10 menit ya, teman-teman ya. Bentar, saya pause dulu. Lalu kita lanjutkan di area leher. Ya, teman-teman. Leher juga ini kita kasih. Jadi misal teman-teman buka dengan harga 350.000 pun, ini teman-teman masih untung ya pakai Oxygenio ini sampai leher-leher pun.
Oxygenil ini salah satu facial nih yang nggak ribet, tapi hasilnya bagus banget menurut saya. Jadi after Oxygenil, teman-teman bisa combo dengan misal Diana Salmon, Skin Booster, BB Glow, seperti itu bisa banget. Karena kulitnya sudah siap untuk penerima serum yang baru. Ya. Video begini. Video. Mbak, itu muka 10 menit, leher 10 menit, atau 10 menit keduanya? Leher bisa 5 menit aja ya. Leher bisa 5 menit aja. Kalau mau dibuat 10 menit nggak masalah. Tapi nggak perlu lebih dari itu. Ya. Berarti muka tadi 10 menit ya Mbak, leher 5 menit Ya, atau 10 menit ya? iya, betul. Nah, kalau udah selesai, biasanya kalau timernya sudah selesai, biasanya dia akan balik ke hijau, ya. Jadi kalau masih biru, berarti timernya masih jalan, dan teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai habis. Ingat, timer itu bisa kalian adjust. Jadi jangan lupa untuk adjust timer, biar kalian bisa tahu. Nggak dikit-dikit lihat layar, nggak dikit-dikit lihat layar, ya. Cara ngebersihinnya gimana? Gampang banget. Cara ngebersihinnya bisa dilap pakai spons seperti ini. Setelah itu pakai tisu kering untuk membersihkan sisa-sisa serumnya. Ya. Setelah selesai tripolar, teman-teman bisa pakai ini kapsugennya, ya. Seperti Nggak ini. perlu dilap dulu ya Mbak Fania? Nggak perlu, Siap. nggak perlu. Ini langsung ya, karena ini kan serum. Setelah itu seperti ini, langsung tancapkan di sini. Udah, tancap deh. Bentar. Itu dengan alat yang sama tadi ya Mbak Fania? Beda sayang. Oh, yang ada 2 alat itu ya Mbak Fania? Tiga. Ada 3 alatnya. Satu alat itu 3 stick gitu ya. Biasa gitu ya. Ya, ada tiga Pro B. Ini namanya Pro B.
Ya, ada 3 probe di sini. Mbak, boleh nanya, kalau biasanya kan kalau kita dulu menggunakan kapsul baru RF itu gimana, Mbak? Hah? Biasanya kan menggunakan kapsul dulu kan, apalagi dia kulitnya agak bandel gitu kan. Nah, biar menyerap serumnya itu seperti baru kita RF itu gimana, Mbak? Maaf, gimana? Kok saya nggak paham? Ini kan tahap pertama tadi kan RF ya, Mbak. Ya. Nah, kalau kita buat pertama seandainya kita buat pertama yang itu kapsul Genionya dulu kan, baru RF itu gimana? Karena sebelumnya kan sebelumnya mana atau pasien kan kulit pasien itu kan beda-beda. Ada yang kulitnya bandel misalnya, yang susah masuk serum gitu ya kan. Nah, setelah dimasukkan ini kan yang saya Untuk RF itu tidak untuk memasukkan serum sayang. Jadi RF itu gunanya untuk menghangatkan kulit. Dia membuka pori, terus dia itu kayak bikin empuk kulit di luar gitu loh. Jadi bukan untuk memasukkan serum. Memasukkan serumnya nanti pakai yang ultrasound gitu loh. Satu lagi ya kan Mbak, sebelumnya kan ada kan yang ada yang saya gunakan serumnya itu kan yang ada habis pakai serum satu lagi, ada serumnya satu lagi, dalam satu itu ada 2 serum gitu. Itu penggunanya seperti sama juga. Kalau untuk oksigennya itu cuma 1 aja serumnya, nggak ada 2. Yang ini Mbak, yang ada saya punya, yang Revivi Collagen. Dia Revivi Collagen, dalam satu kotak itu ada 2 serum, satunya itu untuk sebentar ya Mbak. Nah, saya ada punya karena dia pertama itu Primel Gel 1. Boleh dinyalakan nggak ininya videonya? Gini kan Mbak, Kameranya ini lain. nampak Mbak? Oke. Ini gelnya, ini serumnya, seperti itu kan Mbak. Makanya tadi saya tanya, untuk pemakaian kapsul Genionya bisa nggak kalau saya itu duluan baru yang Revivinya, seperti itu. Hanya bertanya ya Mbak, mau tahu bisa jadi gitu kan? Oh, sorry. Kalau aku new review-nya, aku kan nggak pernah pakai yang new review ya, jujur aja. Karena memang kebanyakan customer itu mintanya kan yang bright. Kalau new review itu kan untuk repair kalau nggak salah, untuk repair sama ada retinolnya kalau nggak salah ya yang new review ya. Nah, Jadi new kalau review itu nggak bisa untuk kulit sensitif jadinya kalau yang new review itu. Betul. Ya, itu bisa. Itu bisa. Kalau untuk New Revive mungkin Capsugen dulu ya. Capsugen dulu baru nanti selanjutnya untuk treatment yang selanjutnya pakai yang serum gelnya itu tadi. Boleh, Mbak? Boleh. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Maaf ya, tadi aku nggak nyambung soalnya. Nggak apa-apa Mbak, karena saya pun namanya bertanya kan Mbak. Cuman saya pun karena konsumen ya kan. Ini kan karena saya ambil ini kan kebetulan apa saya ikut, yang terapi saya ikut juga di sini kan, belajar biar saya lebih jelas Mbak, lebih detail. Jadi kalau yang ini yang untuk plek, kalau saya bilang ya Mbak bagus gitu. Kalau plek bandel gitu. Nah, makanya saya ambil ini untuk plek bandel, tapi bukan untuk berjerawat gitu. Iya, betul. Karena kalau ada retinolnya juga, meskipun yang new bread itu juga bagus untuk whitening. Bagus memang Mbak, bagus. Harganya lebih murah kalau yang itu Mbak. Untuk whitening juga. Iya. Jadi lebih apa namanya, lebih ringkes. Kadang kan customer tuh banyak yang tidak mau facial terlalu lama. Gitu Iya, loh. betul. Iya, betul. Facial terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, yang dia udah apa? Bosan. Punggungnya udah sakit lah, inilah, itulah, kayak gitu kan. Iya, Mbak. Tergantung dengan ini. Nah, untuk Capsugen ini di sini aku pakai 8 menit aja ya dengan intensitas yang 4 atau yang 5. Intensitas di sini itu dia tuh semacam getaran. Jadi nanti ini tuh
eh, apa? Dia itu akan bergetar, vibrasi atau seperti vibrator seperti itu, ya. Seperti ini ya. Ini untuk powernya. Teman-teman bisa menambahkan untuk apa namanya? Intensitasnya bisa ditambah di sini atau dikurangi di sini kalau mungkin dia terlalu bergetar, terlalu sakit. Karena ini akan mengeluarkan gelembung busa, ya teman-teman. Ini akan mengeluarkan gelembung busa yang gunanya untuk membersihkan pori-porinya yang ada di luar dan juga dia sampai ke dalam-dalam. Dengan cara dia merangsang ini oksigen, ya, merangsang oksigen dalam kulit. Seperti ini. Kelihatan nggak? Lebih deketin lagi ya. Dia akan keluar gelembung-gelembung seperti ini, keluar bubble kayak gini. Kelihatan ya teman-teman ya. Hampir sama kok seperti yang New Revive. Karena yang masuk ke Indonesia itu cuma 2 aja. New Revive sama New Bright. New Bright sudah habis 4 box ini. Karena memang kalau ada customer datang ke saya dengan keluhan kulitnya kasar, kulitnya benar-benar kusam, itu saya lebih sarankan ke galvanik atau ke oxygenio. Kalau memang lebih mau tuntas ya. Kapsugen intensitasnya berapa, Mbak? Intensitasnya pakai 5 atau 4 sudah cukup kok. Mbak Fani, untuk harga alatnya berapa, Mbak? Untuk harga alatnya sudah murah sekarang, harganya sudah di angka 4 juta. Kalau saya dulu beli masih 6,5. 4 juta yang 2 stick ya, Mbak? Apa? Yang 4 juta yang 2 stick. Oh, nggak tahu saya kalau yang 4 juta 2 Ya. stick atau enggak. Saya lihat di jam berdetak kok sudah turun harganya 4 juta gitu loh. Tapi Karena nggak kemarin masalah ya. Kalau seandainya Iya. teman-teman di rumah punya ultrasound, belian 2 stick nggak masalah. Ultrasound bisa Iya. pakai alat yang lain. Karena Gitu loh. kemarin terakhir ngambil masih 6 jutaan, Mbak. Karena alatnya ini cuman ada dua soket di belakang. Ya, jadi kalau seandainya mau ganti nanti untuk next ultrasound, salah satu probe harus dilepas. Ya. Misal teman-teman, tapi aku sudah punya ultrasound, Mbak. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja yang 2. Kalau pakai ultrasound yang di facial 8-in-1 itu bisa, Mbak? Nah, kan tadi sudah bilang kalau teman-teman sudah punya ultrasound, nggak pakai ambil yang 2 facial nggak masalah. Ya. Jadi kalau di sini Mbak Fani nggak pakai serum lain lagi ya? Yang Nggak pakai. Pakai ini sudah cukup. Sudah bawaannya. Jadi Mbak Fani nanya lagi, kalau untuk yang kulitnya belum dieksfoliasi, terus kulitnya yang masih banyak milia atau apa itu bisa Mbak Fani? Bisa banget. Bisa banget. Ini tuh kasar. Jadi dia itu benar-benar mengeksfoliasi kulit. Jadi apa ya? Kalau habis oksigen itu kulit bakalan halus banget. Untuk yang usianya 40 atau 50 tahun juga, yang udah keriput juga bisa Mbak Fani ngurangin keriput. Bisa. Tapi bagusnya di combo ya, kalau memang keriputnya sudah banyak.
Combo apa, Mbak? Di combo pakai apa aja, skin booster boleh. Setelah treatment ini atau di lain waktunya, Mbak? Setelah treatment ini. Oh, gitu. Kan tadi saya sudah ngomong di awal, eh, untuk oksigen ini bisa dikombo dengan treatment apapun, skin booster, BB glow itu bisa banget. Hmm. Tapi setelahnya, Mbak Pani ya? Ya, setelahnya karena kulit harus dibersihkan dulu. Kalau kulit nggak bersih, dihajar skin booster, pakai dermapen, hasilnya nggak bagus. Untuk alatnya sendiri ada di jam berdetak ya, Mbak Pani ya? Ada dari jam tetak ada. Cari toko yang after sales-nya bagus ya. Kalau saya sih after sales-nya jam berdetak bagus banget. Jadi misal ada kendala atau apa, dia gercep Responnya Mbak Pani ya? ya responnya. Kan yang kita butuhkan setiap membeli produk atau barang itu kan after sales-nya gimana. Iya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Pokoknya di area leher jangan lupa. Area leher juga di oksigenio. Area di bawah dagu. Jadi kulit wajah dan leher ini benar-benar bersih. Kalau saya daripada menyarankan detox ya, nambahin dikit udah dapat oksigenin. Cuman kelemahannya dia nggak bisa dibuat home treatment sih. Tapi kalau kita home treatmentnya pakai mobil mungkin masih bisa bawa. Karena saya biasanya pakai ini, bawa ini kalau pakai mobil bawa ini baru. Ini namanya. Nah, kalau sudah selesai, ini biasanya timernya udah mati sendiri ya, sudah 8 menit. Kayak gitu. Setelah selesai di tahap sugen, baru bilas. Ya, baru kita bilas. Setelah itu kita masker untuk yang pertama.
Gelasnya harus benar-benar bersih ya. Karena ini serum gelnya itu pekat banget. Saat kita melakukan oksigennya tadi yang pakai ini ya, pakai nih teman-teman bisa bisa tambahi vaporizer. Jadi agak jauh, terus kita melakukan oksigenio dengan kapsugen, dengan apa namanya, dengan uap itu juga lebih bagus lagi. Sekarang kita akan memasker yang pertama ya. Kita masker dulu yang pertama. Saya pakai Jadi saya pakai masker bubuk biasa. Masker peel off ya, Mbak? Enggak, ini pakai masker biasa. Pakai masker bubuk biasa. Kita masker dulu kurang lebih 5 menit ya. Kita masker dulu kurang lebih 5 menit.
Kita tunggu supaya kulitnya dia lebih rileks dulu. Setelah tadi kita scrubbing dengan jadi yang mau ditanyakan ya, udah ngerti semua berarti ya. Nah, kalau Neo Revive biasanya pakai ini ya. Kalau Neo Revive itu biasanya ini bakal kepake. Tapi kalau di Bright ini nggak kepake. Karena tahapan Neo Revive itu lebih rumit. Untuk yang 3 Pro B itu teman-teman akan bakalan dapat yang ini ya. Nih. Ada tripolar, ada ultrasound, dan juga untuk Pro B Oxygenio. Itu yang apa, Mbak? Yang ada 3 alatnya. Yang 3-in-1. Genio 3-in-1. Ternyata tadi yang harganya 4 juta itu dapat yang 3-in-1. Tidak tahu ternyata. Kalau dapatnya yang lebih dikit. Ada pertanyaan lagi? Kita Mbak. lihat di kolom komentar. Oh, Mbak. ini banyak. Ya. Kalau yang tadi kan Mbak bilang di Knee Revive pakai yang kayak masasnya itu ya, yang kepalanya itu. Itu di bagian mananya Pak digunakan? Di bagian akhir, Setelah treatment. ultrasound. Iya, betul. Setelah ultrasound boleh ditambahin itu. Dengan masih menggunakan serum yang sama. Oke. Setelah siap semua, komedo masih ada, apakah perlu divakum? Perlu. Kalau memang banyak komedonya, boleh divakum. Habis ini ya, habis di apa namanya? Oxygenio itu bisa divakum. Kasih pelembab di rumah ya. Pakai skincare. Nanti pas divakum sebelum pakai maskernya pelembab sama sunscreen wajib gitu ya. Apa? Ya, sunscreen jangan pernah ditinggal. Bersihan komedo itu dipakainya pakai skincare, pelembab sama sebelum masker atau di mana itu, Pak? Sunscreen wajib kalau sunscreen karena merusak.
Untuk komedo setelah ini ya, apa namanya? Sebelum aku masker yang pertama ini sebenarnya boleh boleh ditambah ini ya. Jadi habis di oksigenio dibersihkan, terus kita ekstraksi komedonya. Kalau memang nggak ada, nggak Iya. perlu. Ya, apa katanya tadi? Berarti sebelum masker ya Mbak Fani ya? Ya, sebelum masker. Jadi waktu setelah oksigenio dibersihkan, itu boleh di apa namanya? Di ekstraksi komedo, boleh pakai vakum, boleh pakai pinset, boleh pakai wax, seenaknya kalian. Kalau customernya itu nggak suka di vakum, karena vakum kan juga agak sakit ya, bisa di wax. Cuman sebelum di wax, teman-teman juga kasih edukasi sama customernya. Biasanya kalau di wax itu tidak 100% bisa terangkat. Jadi kalaupun masih ada, bisa ya saya keluarkan atau saya bersihkan. Kalau mbaknya tahan sakit, bisa pakai pinset. Tapi kalau mbaknya nggak tahan sakit, bisa pakai vakum. Ya, teman-teman. Cara pakai oksigeneunya gimana, Mbak? Hah? Apa? Cara pakai oksigeneunya tadi kan ada 3 alat, yang satu belum dipraktekin. Iya, nunggu Ibu. Kan ini belum selesai. Tadi sudah yang Setelah pertama masker kan ya, Mbak? Hah? Setelah masker. PPT-nya dibaca. Yuk, PPT-nya dibaca, yuk. Ya. Ini masker yang pertama. Ya. Ini masker yang pertama. Karena oksigenio ini saya biasanya pakai tahap 2 masker, 2 kali masker. Tahap yang pertama ini fungsinya untuk menenangkan kulit ya, maskernya ini. Yang kedua, untuk lebih memaksimalkan juga, menenangkan juga, memaksimalkan juga. Untuk yang knee bright sama knee revive, Mbak, tetap sama ya, pakai masker setelah di kapsugen. Ya, bisa. Iya, nanti sebelum mengerjakan, teman-teman tanyakan dulu ya. Biasanya kalau di kota-kota besar itu banyak klien yang pakai filler dan juga tanam benang. Ya, kalau filler dan tanam benang itu dia nggak bisa pakai RF. Jadi RF-nya di skip. Kalau ultrasound boleh ya, Mbak? Kalau ultrasound tuh kayaknya juga nggak boleh sih. Karena kan dia hangat kalau ultrasound itu. Jadi cuma bisa oksigenionya aja, Pak. Kalau wajah itu ada filler, ada benang itu, aduh, susah ya Mbak Gina ya. Mau ngapa-ngapain tuh jadi bingung. Di ekstraksi komedo itu takut bengkok, ya kan? Takut merusak ininya.
nggak diekstraksi itu komedonya banyak banget biasanya. Orang kalau hidungnya operasian terus pakai ini, pakai apa namanya? eh benang, pakai filler itu komedonya banyak banget. Memang sih di kamera dia kelihatan mulus ya, kelihatan mulus, kelihatan bagus. Tapi coba di zoom, waduh, itu komedonya banyak sekali ya. Nah, setelah setelah di masker kita bilas, kita bisa lanjut untuk pemberian ini ya, pemberian serum yang kedua. Selanjutnya serum yang kedua ini kita gunakan ultrasound sebagai penetrasi atau absorbing, penyerapan bahan aktifnya. Ini serumnya wangi banget, ya Mbak ya. Wanginya segar. Serumnya yang itu yang masih yang di awal tadi yang Mbak Fani ya? Iya, betul. Kita gunakan untuk ultrasound. Mbak Fani nanya, Iya. kalau yang tadi dibilang tanam benang itu, tanam benang yang LK itu ya, yang biasa, yang kolagen, yang protein itu ya? Apa bukan Tanam yang pilih? tanam benang Maksud, yang mana? Tanam benang abal-abal, bukan. Tanam benang yang ditarik itu loh, yang benar-benar pakai benang. oh Itu. iya ya, nanya yang itu. Iya. Terima kasih. Soalnya kalau tanam benang yang disemprot-semprot itu nggak pengaruh apa-apa sih menurut saya ya. Iya. Hanya variasi sebuah. Serumnya itu yang diaplikasikan yang ini apa Mbak? Kapsogen juga? Iya, yang tadi, yang satu saset tadi. Oh. Jadi itu untuk awal dan akhir. Ya, nah kita ratakan. Untuk yang kedua ini tipis aja, nggak apa-apa. Karena memang tinggal ini aja. Golek wong ya Mbak. Iya. Soalnya 3. Langsung kelihatan banget kinclong. Lihatin ke arah Ya, sini ada. tuh. Berapa menit ini Mbak? Nah, kalau ini 5 sampai 10 menit boleh. Nggak usah lebih dari itu ya. Ini dengan ultrasound ya Mbak Fani ya? Iya, terakhir ultrasound ya.
Kalau lagi gosok ultrasound yang penuh dengan hati-hatian. Tampol adalah semua. Dengan jerawat yang berodol. Bisma. Jerawatnya gede-gede ini. Udah di ultrasound kayak gini, kulitnya udah mulai tampak cerah banget. Udah selesai. Kita tinggal hapus lagi ya, teman-teman. Nah, kita bersihkan sisa serum-serumnya.
Mbak, tadi yang di ultrasound leher juga ya. Tadi aku lagi ke belakang. Leher juga. Kornya ya. Ini halus banget. Kalau dia jadi pelampi kayak bagi gitu. Setelah selesai dibersihkan sampai bersih dari serum kulitnya, kita bisa lanjut ke masker ya. Ini kita pakai masker dulu yang kedua. Maskernya pakai apa Mbak Fani? Maskernya boleh pakai apa aja ya. Di sini aku Kalau pakai masker hydrogel. kalau sheet mask juga boleh nggak Mbak Fani ya? Boleh. Ini seger banget. Sodarta kita juga boleh pakai Mbak Fani? Boleh pakai masker peel off juga boleh. Masker peel off bisa, Mbak? Bisa. Ini juga peel off ini. Cuman dia jelly. Kalau ini lebih dingin, dingin banget daripada peel off.